Halo, smart lever dimanapun berada. Saya ucapkan salam, damai, dan sejahtera bagi kita semuanya. Pada perjumpaan yang kedua ini, saya senang sekali dan sebelumnya saya kembali mengenalkan diri saya bersama dengan saya, Pet Danang. Dan saya seorang suami dan juga seorang yang aktif di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan sehari-hari juga saya bekerja sebagai seorang profesional di perusahaan training and consulting management. Saya adalah seorang suami dari satu istri dan dua orang anak. Oke, saya kira perkenalannya cukup singkat saja. Dan kita akan kembali belajar, kembali kita akan mendengarkan kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Dan tema yang saya eh, bawa dan saya sampaikan ke Smart Lifer semuanya adalah uh, The Kingdom of God. Dan pada part yang pertama kita berbicara tentang rahasia dari kerajaan surga. Dan kita tahu bahwa rahasia kerajaan surga itu adalah Christ in you. Dan kalau saya boleh beri sedikit, ringkasan sedikit dari part yang pertama, bahwa kerajaan surga diumpamakan seperti seorang petani yang pergi ke ladang dan menemukan mutiara. Mutiaranya saking senangnya disimpan dahulu, dia pergi ke rumahnya, dia jual harta miliknya semuanya. Dan dia saking senangnya dia beli ladang itu. Demikian diumpamakan bahwa harta kerajaan surga itu sebagai harta yang tidak ternilai harganya. Harta itu adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Karena apa? Kristus ada di dalam hidupnya. Di dalam kerajaan surga, Yesus itu mengajarkan bahwa dari ajaran-ajaran inti dari pelayanan dia di bumi, bahwa kerajaan surga itulah inti dan misi utamanya. Kenapa itu menjadi misi utamanya? Karena dia mau tinggal bersama dengan kita. Dia ingin hidupnya menjadi milik kita. Oke. Dan malam hari ini kita langsung saja kita buka firman Tuhan yang ada di Matius 6 ayat 33. Dan saya akan dibantu untuk menampilkan firman yang saya sebutkan di Alkitab ini ya. Kita baca bersama-sama. Puji Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Bahwa kita akan di dalam pencarian kita sebenarnya bukan apa, tapi kita meresponi sebuah panggilan besar yang sampai kepada kita. Dan di dalam kerajaan Allah itulah ada kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya itu yang malam hari ini saya mau sampaikan. Dan tentunya, dan saya berharap, berdoa itu menjadi berkat bagi Smart Life dimanapun berada. Smart Life, Smart People, dan tentunya Anda menjadi berkat bagi kita semuanya. Terus juga malam hari ini saya sangat diberkati boleh menjumpai Smart Life dimanapun berada. Mari saya sampaikan bahwa kebenaran daripada kerajaan surga, salah satunya adalah nilai-nilai. Dan kalau kita ini berbicara tentang nilai-nilai, kalau kita baca di kitab Kejadian dikatakan bahwa ketika Tuhan Allah selesai menciptakan segala sesuatunya, maka dia melihat ciptaannya itu baik. Baik itu bagi saya adalah nilai dari alam semesta ini. Dengan segala macam tata, sistem, dan segala macam kehidupan yang ada di dalamnya, segala bentuk yang ada di dalamnya, sistem keseimbangan dan lain sebagainya, itu Tuhan melihat itu baik. Baik itu adalah sebuah nilai dari alam semesta ini. Dan baik itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan alam semesta itu. Dan kalau kita berbicara tentang nilai-nilai kerajaan surga, maka yang pertama adalah nilai yang pertama itu adalah
kedaulatan Kristus di dalam hidup kita, yaitu Lordship. Lordship atau ketuhanan Yesus Kristus itu menjadi nilai yang hampir semua gereja, setiap orang percaya, hampir di kalangan semua percaya itu memegang nilai ini. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita. Oke, sebelumnya kita baca di 2 Korintus 5 dan ayat 17. Tolong dibaca. Tolong ditampilkan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah satu manifestasi daripada kebenaran kerajaan surga itu ada di tengah-tengah kita. Dan kita mengambil nilai yang pertama sebagai manifestasi bahwa kita menjalani dan kita berkomitmen hidup di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan di Matius 28 ayat 18 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Puji Tuhan. Saudara, firman ini dengan tegas menyatakan seberapa besar, luas akan kuasanya. Tidak hanya berhenti yang ada di bumi ini, tetapi juga ada di surga. Itu adalah otoritas, itu adalah kuasa yang dimiliki Tuhan yang kita sembah itu. Saudara, pada zaman dahulu, hamba-hamba Tuhan, sebuah bangsa diambil oleh Tuhan, dan Tuhan ingin berbicara pada bangsa itu dengan membangkitkan hamba-hambanya yang lazim kita sebut nabi-nabinya. Kalau kita lihat akan nabi yang dibangkitkan dan mau berbicara di tengah-tengah bangsa itu, ketika Moses atau Musa dipanggil dan masuk ke dalam area ya gitu ya. Jadi ketika dia melihat semak-semak yang menyala-nyala, Tuhan berbicara kepada dia, menyatakan kemuliaannya. Dia mengatakan, "Akulah aku." Mengapa dia mengatakan demikian, "Akulah aku"? Nanti akan kita bahas bahwa itulah namanya yang abadi. Dalam bahasa aslinya Ehyeh, Eser Ehyeh. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan Ehu Emi, akulah aku. Dan nanti kita akan melihat bahwa nama ini ketika Yesus berbicara, "Bapa, aku bersyukur oleh namamu yang kau berikan kepadaku." Dan ketika dia berbicara kepada murid-muridnya atau ketika dia didatengin oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Wah, kalau kita mencoba memahami itu, mereka ataupun kita juga mungkin, bukankah Yesus, bukankah engkau itu saya kenal, bapak ibumu, bahwa engkau itu anaknya tukang kayu, umurmu belum sampai berapa, tapi kenapa kamu bisa mengatakan bahwa leluhur kami itu yang kami muliakan, kamu sudah ada duluan. Saya mendengar dari seorang hamba Tuhan, dan ketika dia mengucapkan dalam bahasa aslinya, dikatakan bahwa ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Itu bahasa aslinya dalam bahasa Yunani begini. Rem Abraham Geneste Ehu Emi. Sebelum Abraham ada, akulah aku. Itulah nama yang diberikan kepadanya. Dan kita menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Roma 10 ayat yang ke-9. Kita baca.
Roma ya, Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-9. Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi salah satu nilai dari Lordship ini adalah kita ini memegang, mempercayai di dalam hidup kita. Tetapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau sampaikan apa sih sebenarnya nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu saya baru mengetahuinya setelah beberapa tahun belakangan ya. Dulu berpuluh-puluh tahun sering kali saya mendengar kata nilai-nilai gitu, tapi kalau saya ikut training-training gitu, ketika saya jawab selalu salah. Baru beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini saya baru tahu. Nilai-nilai itu adalah satu prinsip yang menjadi keyakinan di dalam kita berpikir, di dalam kita bertindak, di dalam kita memutuskan, dan di dalam kita ini menjalankan prinsip-prinsip hidup kita. Itulah nilai-nilai. Jadi kalau kita ini memiliki nilai-nilai itu, nilai Lordship ini, nilai kemahakuasaan Tuhan di dalam diri kita, otomatis di dalam diri kita akan mengalami satu perubahan. Seperti tadi yang dikatakan bahwa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Apa yang mengubah kita ini sehingga menjadi orang yang mengalami ciptaan baru? Kalau kita lihat cerita di dalam Alkitab, bagaimana Yesus menerangkan kelahiran baru itu ya, dikatakan demikian bahwa ketika suatu malam itu Nikodemus itu yang mulia pengajar Israel. Dia seorang ahli, istilahnya itu pemimpin spiritual di bangsa itu. Dia berkata, "Guru, bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Yesus mengatakan tentang kelahiran baru. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga, kamu tidak dilahirkan kembali. Dan dia bertanya, bagaimana mungkin kami yang sudah tua ini bisa masuk ke rahim lagi dan dilahirkan? Yesus mengatakan, Nikodemus, kamu pengajar Israel, masa kamu nggak tahu? Yang mau disampaikan itu adalah bagaimana esensi di dalam diri kita ini dilahirkan kembali melalui roh. Saya mau beri sedikit gambaran ya. Sebenarnya Alkitab itu menulis beberapa peristiwa tentang proses-proses kelahiran dicatat di dalamnya ya. Kalau kita melihat penciptaannya Adam, itu adalah penciptaan oleh karena firman Tuhan mengatakan bahwa atau bahasanya itu terjadi rekayasa genetika. Kita bisa tahu ketika Hawa diciptakan, itu kan diambil dari tulangnya. Jadi sebuah rekayasa genetika dilakukan. Ya. Kalau kita bicara tentang setelah itu, Henok dan lain sebagainya, itu kelahiran normal, kelahiran alamiah. Yesus itu penjelmaan, lahir secara penjelmaan, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Keberadaannya yang kekal itu mengambil daging. Di dalam bahasa Inggrisnya, firman itu telah menjadi daging dan kita. Kalau diterjemahkan sekarang kan firman itu menjadi manusia. Nah, kembali lagi, kalau ketika Roh Kudus turun, orang-orang dibaptiskan Roh Kudus, mereka mengalami kelahiran baru. Kita yang ada di dalam Yesus, kita mengalami kelahiran baru oleh karena kita percaya dan Roh Kudus melahirkan kita menjadi percaya. Kita dilahirkan. Roh kita ini menjadi roh yang diperbaharui. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ketika kita menerima dan kita ini memegang nilai Lordship dalam diri kita, terjadi satu perubahan paradigma. Prioritas hidup kita menjadi berubah. Kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan.
tidak lagi dipimpin oleh hawa nafsu kita. Kita hidup tidak dipimpin oleh pikiran-pikiran manusia yang sia-sia. Karena segala sesuatu menurut manusia itu benar, tetapi ujungnya menjadi ada apa itu? Menuju maut. Tetapi karya besar Tuhan itu sungguh luar biasa. Nanti kita sampaikan bagaimana karya Tuhan bisa terjadi ketika nanti kita membahas nilai yang selanjutnya. Tetapi nilai yang pertama yaitu lordship, yaitu kemahakuasaan Tuhan. Artinya kita menerima di dalam hidup kita otoritasnya Tuhan menjadi prioritas di dalam diri kita. Dia menjadi raja kita. Pengakuan ini akan mentransformasi area anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia itu seperti biji, ya, biji yang kecil, tapi biji atau benih itu ya, benih dari tanaman, katakanlah ya. Itu walaupun kecil, tetapi di dalamnya itu sudah mengandung seluruh struktur daripada tanaman yang akan muncul dari benih. Kalau itu benih pohon kelapa, maka sudah ada struktur batang, sudah ada struktur dahan, sudah ada struktur daun, sudah ada struktur buah. Kasih karunia itu ketika ditransformasi di dalam diri kita, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan itu akan bekerja dalam diri kita. Yesus itu salah satu ciri utamanya yang nampak itu kalau kita baca di kitab Lukas ataupun Yohanes ya. Tetapi anak itu bertambah besar, penuh kasih karunia, luar biasa. Jadi kasih karunia sudah luar biasa, sudah penuh di dalam dirinya. Dan penuh dengan hikmat dan bertambah kuat. Nah, kalau kita mungkin benihnya itu ketika kita ini menerima Tuhan Yesus, anugerahnya itu sudah ada di dalam diri kita. Dan setiap hari kita kerjakan seperti kata Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini hanya dimungkinkan bagaimana keselamatan itu kita pegang, kita jalanin dengan komitmen seperti petani yang menemukan itu ya. Itu butuh komitmen. Kalau di part yang pertama saya katakan demikian. Maka banyak cerita-cerita indah terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena ada yang mendemonstrasikan kasih karunia yang besar itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh keselamatan. Kita tahu karena kasih karunia itu datang ke bumi ini, penuh di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Cerita-cerita indah terjadi. Orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan ketika didoakan. Karena kasihnya besar. Dan malam hari ini kasihnya juga begitu besar terjadi. Dan itu juga melalui kita. Tuhan mau berbicara kepada banyak orang melalui kita. Asal kita ini punya nilai-nilai semacam ini. Amin, saudara. Kita baca firman Tuhan yang ada di Wahyu 1 ayat yang ke-8. Sebelum Wahyu Roma 10 ayat 9 tadi sudah ya? Oke. Oh ya, oke lah, enggak apa-apa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi cukup jelas, saudara, bahwa ketika kita menerima kemahakuasaan Yesus Kristus dalam hidup kita, ini akan membawa hidup kita masuk ke dalam satu transformasi kasih karunia yang besar akan bekerja. Hidup kita akan berjalan di dalam kasih karunia. Mungkin saya perlu kasih satu contoh ya di Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ke 5. Tolong ditampilkan, kita akan baca bersama-sama. Yehezkiel 47, 1
Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebentar, saya ulang lagi. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ayat yang kedua. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ayat yang selanjutnya, 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang ke-5 terakhir. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, itu adalah satu penglihatan dari seorang nabi yang sebenarnya itu disampaikan, diberitakan malam hari ini atau pada waktu itu, tetapi intinya sama. Ini bagaimana kehidupan Allah itu dinyatakan. Sungai di sini melambangkan hidupnya Tuhan sendiri, yang seperti sungai. Kadang ketika kita mengenal pertama kali mengikuti, kadang-kadang kita masih mengalami banyak persoalan. Kita masih diterpa dengan kesulitan. Dikatakan di sini ketika pertama kali kita masih di tempat yang dangkal, kita merasakan air, kita masih merasakan eh, Tuhan itu baru karena kita ada di tempat yang dangkal. Air dikatakan masih ada di pergelangan kaki kita. Kita masuk lagi, sudah sampai ke lutut, masuk lagi ke pinggang. Kita masih, ya sudah senang bisa bermain-main dengan air dan lain sebagainya itu. Tapi kita masih bertumbuh dengan kaki kita. Artinya kita masih menyanggah beban berat badan kita. Pelajaran dari bahwa seringkali ketika kita mengikut Tuhan masih ada di pinggiran, setengah-setengah, di tempat yang dangkal, gitu kan ya. Kita masih mengalami persoalan-persoalan yang masih menyulitkan kita. Bahkan kadang-kadang membawa kita kepada keraguan, membawa kita ke dalam kesulitan-kesulitan, membawa kita stres, membawa kita eh, susah, membawa kita tertekan dan lain sebagainya. Tapi coba lebih dalam lagi ikuti. Sampai akhirnya seperti dikatakan itu tadi, eh, ketika semakin dalam, air itu sudah tidak bisa berenang. Tetapi sekarang kita bisa berenang. Air itu mulai mengangkat hidup kita. Ketika kita semakin teguh, gigih, kekeh di dalam mengikut Tuhan Yesus, melalui banyak rintangan apapun, kita akan tahu pada akhirnya kuasa Tuhan, hidupnya Tuhan itu yang mengangkat kita. Kasih karunia itu yang bekerja, itu akan membawa kita menyelesaikan segala hal yang luar biasa dalam hidup kita. Itu pelajaran yang saya pelajari dari penglihatannya Nabi Yeskiel. Itu memberi pelajaran tentang bagaimana berjalan mengikuti Tuhan. Seringkali kalau kita berjalannya ogah-ogahan, ya enak, senang ada Tuhan. Tapi kalau kita nggak mendalam, sampai ngikut, sampai kita merasakan bagaimana Tuhan yang mengangkat hidup kita, maka saudara, malam hari ini, jangan berhenti hanya di tempat-tempat yang dangkal saja. Perdalam, makin dalam, ikuti Tuhan. Mungkin kita ini mengalami banyak kesulitan, tapi coba jalani terus, tetap setia, tetap mempercayai, tetap teguh mengiring Tuhan. Kita akan tahu pada saatnya segala sesuatunya indah pada waktunya. Ya,
Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai yang kedua itu adalah family. Matius 12 ayat 48 sampai 50. Tetapi jawab Yesus kepada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ayat yang keempat selanjutnya. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Puji Tuhan. Jadi satu hal yang menjadi satu concern bahwa kekeluargaan itu adalah nilai yang ada di dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan sendiri itu adalah Bapa kita. Sebagai Bapa dia adalah sumber. Sebagai sumber kita tahu dari mana kita ini mendapatkan segala sesuatu. Kita perlu rencana, kita perlu melakukan, kita perlu mendapatkan. Kadang-kadang rencana pun kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu cara melakukannya, bahkan menghasilkannya. Tetapi sumber yang ajaib itu, dia bisa menolong kita. Dia bisa membantu kita menemukannya. Dia bisa membantu kita melakukannya bersama-sama dengan dia. Bahkan dia yang mengajarkan kalau orang mengajak kamu berjalan 1 kilo, berjalanlah lebih dari 1 kilo itu. Mungkin jalan lebihnya 100 meter, mungkin lebihnya jadi 2 kilo. Kalau dia bisa berbicara demikian, dia juga akan melakukannya untuk kita. Kita kadang-kadang berhadapan dengan satu persoalan dan kita tidak tahu bagaimana memulai menyelesaikannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapak kita bisa menang. Dan area dari nilai ini sebenarnya kita bisa dapat kalau kita ini menemukan komunitas. Jadi komunitas ini akan memampukan kita menemukan keluarga kita. Memang keluarga yang secara alamiah, secara lahiriah itu kita ada. Tetapi supaya kerajaan surga itu bisa kita nikmati setiap saatnya, kita perlu hidup di dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Karena apa? Disitulah kita ini belajar bagaimana hidup kita ditanam. Karena kita tidak mungkin berbuah kalau tidak mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak ditanam di tempat yang subur. Banyak orang loh, kita udah pergi ke gereja setiap minggu, itu cuma 1 jam. Tetapi kalau kita ini ada di dalam komunitas orang-orang percaya, yang setiap saatnya kita bisa berbagi, kita bisa dimuridkan, kita bisa saling dibangun di dalamnya. Kita menemukan kasih itu. Seperti firman Tuhan mengatakan demikian di Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat ke-14. Baru 2 nilai, saudara. Ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya belajar bahwa kasih itu berfungsi dengan kuasanya dan manfaatnya itu tuh ketika kita mengadakan sebuah permainan dari sedotan-sedotan air untuk dibikin bangunan. Itu kan plastik sedotan air kan tidak kuat. Tapi kita mau dituntut supaya bikin bangunan dari sedotan plastik yang lemah itu untuk bisa menjadi kuat. Itu susah. Tetapi kita menemukan cara, yaitu setiap berapa berapa lembar plastik lah gitu ya, berapa biji plastik yang jadi sedotan itu kita kemudian kita ikat. Dan itulah yang menjadi bangunan. Dan itulah yang menguatkan. Jadi saya belajar bahwa kasih itu mengikat sehingga pribadi lepas pribadi itu bisa menjadi satu bangunan. Karena apa? Karena Allah berdiam di dalam baitnya.
Kita ini dikatakan bangunan, kita ini baitnya Allah. Itu bait itu tuh bentuknya itu pasti bangunan. Kita ini menjadi bangunan dari sebuah rumah di mana Tuhan berdiam. Dan kita tahu ketika kita ada di dalam komunitas itu, kita tahu bagaimana Allah ada di tengah-tengah kita. Salah satu gelarnya Yosef atau Yusuf ketika di Mesir adalah Sabnaah Paneah ya kalau nggak salah. Ya itu artinya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan berbicara. Kita perlu mendengar firman-Nya, kita perlu hidup dengan firman-Nya, dan kita perlu melakukan firman-Nya supaya kita berbuah. Dan itu terjadi karena apa? Kita memegang nilai bahwa kita ini memiliki keluarga, yaitu hubungan kita sebagai anak kepada Bapaknya. Hubungan kita dengan saudara-saudara seiman. Itu nilai. Nilai ini akan terus ada. Bahkan nanti ketika kita di surga, nilai ini terus tetap ada. Oke, ayat yang nilai yang ketiga adalah discipleship. Matius 4 ayat ke-19. Jadi kita sudah belajar 2 nilai dan sekarang yang ketiga ya. Jadi ada malam ini ada 5 nilai yang saya mau bagikan kepada Smart Life dimanapun berada. Ini adalah nilai yang ketiga yaitu discipleship. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Terus yang discipleship itu berbicara bagaimana kita ini akan melakukan seperti yang guru kita ajarkan. Yesus itu penjala manusia untuk manusia itu ada di dalam keselamatan. Itu adalah kehendak Bapa supaya setiap orang percaya tidak binasa tetapi beroleh keselamatan. Tetapi pekerjaan itu juga diamanatkan kepada kita. Nilai bagaimana kalau kita ini menerima keselamatan, kasih anugerah yang besar. Tentunya kita ingin juga anugerah itu juga dinikmati sama yang lainnya. Keselamatan itu dinikmati oleh yang lainnya. Maka ini akan membawa kita kepada satu sikap dalam diri kita, bagaimana kita ini memberikan hidup kita, memberikan perhatian kita, memberikan fokus kita, dan memberikan hidup kita untuk berjalan mengikuti Dia. Mungkin sebenarnya ini sangat-sangat berkaitan ya sama dengan lordship dan family tadi itu. Nah, ketika kita belajar tentang discipleship, kita ingat tentang pekerjaan menjala manusia itu waktu Rasul Petrus. Rasul Petrus itu setelah Yesus disalibkan, para rasul ini kehilangan harapan, kehilangan tujuan. Mereka kembali ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan pada satu kesempatan mereka mengalami saat yang sama, yaitu mereka sepanjang malam di danau itu ataupun di lautan itu mereka tidak mendapatkan. Tetapi Rasul Petrus melihat Yesus dan dia disuruh ke tengah dan menjala ikan. Ikan itu banyak sekali sampai jalannya koyak. Dan dia tahu itu Yesus. Dan ketika itu Tuhan Yesus berbicara lagi kepada dia. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ini juga pernah saya sampaikan di part yang pertama. Sebenarnya kita melihat bagaimana Rasul Petrus sebenarnya hidup dengan sebuah banyak kegagalan. Malam itu kegagalan Petrus itu diubah menjadi keberhasilan oleh karena Yesus campur tangan dalam hidupnya.
sebenarnya bukan diubah, tetapi kegagalan-kegagalan manusia, kegagalan-kegagalan Rasul Petrus ditukar dengan keberhasilannya Yesus Kristus. Kita sebagai murid dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang besar akan dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia akan lakukan jauh lebih besar. Itu kata Tuhan Yesus. Demikian. Jadi seorang murid itu belajar dari apa yang dikerjakan bapaknya, gurunya dalam hal ini. Dan kita akan melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan ajarkan. Karena kita mengikuti langkahnya. Dan itu terjadi karena apa? Karena Yesus mau menukarkan segala keberhasilannya untuk hidup kita. Sang guru itu yang memberikan ilmunya kepada murid-muridnya. Orang tidak bisa memberikan kalau dia tidak memilikinya. Dan apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang tidak diberikan kepada orang-orang yang dipercayainya. Karena hidupnya sendiri pun diserahkan di kayu salib untuk kita. Dan saya tahu kehendak Bapa di surga, rencana Tuhan, mahakarya Tuhan kepada bumi ini, kepada umat manusia, itu juga akan dikerjakan dalam diri kita. Bukankah kita yang sudah lahir di dalam roh, akan hidup dipimpin oleh roh, dan kita tahu bagaimana kita akan berjalan mengikutinya. Dan kita akan bertemu dengan harta yang luar biasa, yaitu jiwa-jiwa yang membuka hatinya. Seperti firman Tuhan yang ada di Mazmur kalau nggak salah ya, di Mazmur berapa ya, yang berkata bahwa bukalah pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Yesus Kristus mungkin kita kenal ketika dia pelayanan di bumi. Dia adalah seorang yang sederhana dan dia disalibkan. Tetapi ketika dia itu berurusan dengan hati manusia, dia adalah raja kemuliaan itu sendiri. Malam ini saudara perlu membuka hatinya untuk menerima sang raja kemuliaan itu. Dia biarkan dia berotoritas dalam hidup saudara semuanya. Ayat yang nilai yang keempat yaitu leadership. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, harus cepat ya, karena sudah mau waktunya mau selesai ya. Jadi, ini adalah bagaimana orang yang mengerjakan hal-hal yang kecil, dia dipercayakan hal yang besar. Kita bisa dipercayakan hal yang besar dalam hal ini ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di dalam kekristenan bukan pemimpin yang untuk menindas. Kekuasaan yang kita pahami adalah kekuasaan untuk melayani. Jadi ini sebenarnya adalah nilai kehambaan. Leadership kita, kepemimpinan kita ini, kepemimpinan untuk melayani sesama kita. Nah, ini berbicara tentang kesetiaan. Ya, seorang pemimpin harus memiliki kesetiaan di dalam dirinya atas beban tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Nah, kesetiaan yang luar biasa bisa ditampilkan seperti kisah yang dicatat di 2 Samuel 7 ayat 8. Dikatakan 2 Samuel 7 ayat yang ke-8. 2 Samuel 7 ayat yang ke-8. Sebentar ya. Nah, oke. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Saudara, suatu hal yang besar ternyata itu bermula dari hal yang paling kecil. Daud diingatkan Tuhan untuk mengingat dari mana dia berasal, karena itu penting untuk dia itu memiliki
karakter kerendahan hati ketika dia menjadi seorang yang besar. Dikatakan tadi yang di firman Tuhan yang di Lukas 16 ayat 10 tadi kan dikatakan bahwa yang setia dengan perkara kecil dipercayakan hal yang besar. Daud itu seorang penggembala kambing domba cuma 3 atau 4 ekor. Tetapi dari padang di mana dia menggembalakan kambing 3-4 ekor, Tuhan sendiri yang menjemput dia dan menjadikan dia. Dikatakan firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja. Kenapa itu dari sekian banyak satu bangsa, Tuhan mengambil seorang penggembala kambing yang cuma 3 atau 4 ekor. Karena Tuhan melihat hati kesetiaannya seseorang yang akan menjadi pemimpin ini. Saudara, ini memberi satu pengajaran kepada kita bahwa apapun keadaan kita, ketika kita ini memiliki komitmen dengan kesetiaan, kita memiliki komitmen untuk berkorban, kita memiliki komitmen dengan semua nilai-nilai ini, Tuhan tidak tinggal diam. Itu apapun performa Anda, itu tidak menghalangi Tuhan untuk berkarya luar biasa dalam hidup saudara. Saya rindu Smart Lifer semuanya malam ini yang meresponi apa yang saya sampaikan ini. Saudara boleh memegang itu. Ada rencana besar. Apapun keadaan yang saudara sedang alami sepertinya susah. Kemarin saya mendengar ada seorang yang luar biasa, tapi dia bicara bahwa saya bukannya tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan berjalan dengan Tuhan. Kadang-kadang situasinya tidak memungkinkan untuk mempercayainya. Kadang-kadang saya bangun tidur dan saya banyak meragukan. Tetapi seperti Yeskel dapat penglihatan seseorang yang harus masuk ke dalam air. Semakin dalam, semakin dalam. Demikian juga ketika kita berjalan mengikuti Tuhan. Terus kita ini kekeh. Terus kita ini ada di samping Tuhan. Mengikut Tuhan. Dan kita tahu pada saatnya Tuhanlah mengangkat hidup kita. Jadi mahakarya Tuhan dalam hidup saudara. Magnificent Tuhan. Pasti terjadi. Karena setiap orang itu unik di mata Tuhan. Dan dia punya rencana yang besar. Dan saudara ketika saudara punya nilai-nilai yang besar ini. Tinggal tunggu waktu Anda pasti akan diangkat Tuhan. Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Nilai dari gospelship. Firman Tuhan itu dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita ini yang mungkin saja melemahkan kita. Tapi ingat, oleh firman ini, dunia dijadikan. Bahkan tidak hanya itu, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita. Dan itu adalah kekuatan yang besar, kekuatan Allah sendiri. Malam hari ini, saya mengajak Smart Lifer dimanapun berada. Miliki nilai-nilai ini. Karena rahasia kerajaan surga diwujudkan juga dengan nilai-nilai ini. Rahasia dari kerajaan surga adalah Yesus Kristus hidup dalam hidup saudara. Christ in you. Dan itu nampak di dalam performance spiritual Anda dengan nilai-nilai yang saya sampaikan ini. Ini satu pilar besar. Ini pilar yang membuat Anda kokoh di dalam mengikuti langkah-langkah Tuhan. Malam hari ini saya tahu bahwa tidak mudah ketika kita sedang ada dalam satu persoalan, ketika hidup kita dapati ada di tempat di sudut terpencil dan penuh kegelapan, seperti ini ada pertolongan. Tapi malam hari ini saya sampaikan ada pertolongan untuk Anda. Ada pertolongan untuk Smart Lifer. Dan dia sudah membuktikan sang penolong itu mati di atas kayu salib Golgota. Dan dia mengatakan, "It's done." Semua persoalan itu sudah diambil oleh dia. Semua kutuk dosa, semua kutuk hukuman itu telah diambil oleh dia. Dan itu diselesaikan. Bahkan dia rela mati, menyerahkan nyawanya. Tetapi kabar baiknya, dia bangkit pada hari yang ketiga.
hidup dan beri kemenangan kepada kita semuanya. Angkatlah pintu yang berabad-abad dan terbukalah supaya masuk Raja Kemuliaan. Pintu ini berbicara dengan hati. Saya mau sampaikan, bukalah hati Smart Lifer dimanapun berada yang menyaksikan acara program dari Jesus Way ini. Pada pertemuan ini, saya mau minta saudara semuanya, buka hati dan terima dia. Maka dia akan menjadi raja di dalam hidup saudara, dan dia akan tolong hidup saudara. Keselamatan terjadi atas hidup saudara. Rencana Tuhan yang besar tidak akan pernah hilang lagi dalam hidup saudara. Mari bersama-sama dengan saya berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa untuk Smart Lifer dimanapun berada. Smart Life, Smart People. Mereka boleh juga menjadi orang-orang yang meresponi pemberitaan malam hari ini. Membuka hatinya dan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biar mereka, Tuhan, mengalami anugerah besar dalam hidupnya. Mereka mengalami anugerah terbesar di dalam hidupnya. Dan karyamu tidak pernah terhilang. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan malam hari ini menyembuhkan. Untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini terbuka hatinya dan percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Mari bersama kembali saya ajak saudara. Terima Tuhan Yesus Kristus dan berjalan bersama dengan Dia. Dia akan beri kekuatan dan keselamatan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap pribadi yang malam hari ini bersama-sama menyaksikan Jesus Way. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.